Alhamdulillah baik hari ini. Bu Ida sudah tahu ya kenapa kita harus bertemu pada kegiatan kali ini? Alhamdulillah sudah Bapak, terkait mungkin kegiatan coaching yang akan dilakukan. Ya, jadi kegiatannya kita rubrik penilaian yang ada pada saya untuk nanti saya lakukan ketika Bu Ida melakukan melaksanakan coaching kepada coaching. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan mengenai kegiatan kali ini? Baik Pak Imron, dalam kegiatan coaching hari ini memang saya akan mengembangkan beberapa kompetensi, terutama 3 kompetensi itu, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian present hadir secara penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 hal. Iya, ya, berarti ada 3 hal. ingin dikembangkan. Yang sedangkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara efektif dari ketiga hal tersebut? Iya, baik Pak Imron. Jadi kan tadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, tapi yang saya lebih terfokus pada 2 kompetensi, yaitu hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi ada 2 ya yang Iya, ingin ada dikembangkan 2, secara betul Pak. indikator apa yang Bu Indah inginkan sehingga menurut Bu Indah bahwa coaching kali ini itu tercapai seperti itu? Baik Pak, jadi setiap coaching itu kan pasti ada indikator keberhasilan seperti apa yang saya inginkan begitu. Berarti indikatornya adalah si coaching begitu, dalam kegiatan coaching ini dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang ada begitu. Jadi si coaching dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki. Saya mungkin hanya sebatas mengarahkan, memberi semangat dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, itu semua pertanyaan sudah terjawab oleh Bu Indah. Jadi nanti kita akan ketemu lagi setelah pasca observasi seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bu Indah untuk menjalankan tugas sebagai coach nantinya. Jadi semoga apa yang dilakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya hari ini Pak Imron dan Pak Riko. Bagaimana kabarnya Pak Imron? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Riko bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Bapak kemarin mungkin sempat berkomunikasi kemarin itu, kita ingin mengadakan istilahnya itu sharing-sharing begitu ya. Iya. Iya. Nah ini Bapak, saya ingin menanyakan mungkin terkait apa sih yang ingin disampaikan begitu. Gini Bu, saya memang kemarin menghubungi Bu Indah. Saya akan melakukan obrolan ya gimana ya, membicarakan sesuatu hal yang agak sedikit menggelitik yang ada di pikiran saya atau yang sedang terjadi di sekolah kita. Oh begitu Bapak. Iya. Kira-kira Pak Riko kalau bisa saya ketahui, nah ukuran apa sih dari keberhasilan pertemuan ini begitu? Keberhasilan kalau ukurnya mungkin kalau saya itu anak merasa nyaman dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari yang mereka tempuh di sekolah kita, dan anak merasa senang selama mengikuti pembelajaran selama apa yang disampaikan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Baik, baik Bapak. Jadi hari ini itu pasti kan punya tujuan gitu. Iya. Fokus dari tujuan tarik pertemuan hari ini itu apa? Fokus saya itu pertama gimana ya, teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita kan kurang mewadahi anak-anak dalam bidang dalam model pembelajaran kinestetik. Ya, yang saya angkat itu tentang diferensiasi. Rata-rata rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita itu masih menerapkan visual atau audio. Jadi kurang mewadahi anak yang model pembelajarannya itu berkarakter kinestetik gitu aja. Oh baik Bapak. Jadi mungkin dari kegiatan ini yang kita agendakan dalam diskusi ini kira-kira apa? Saya gimana akan menyampaikan mungkin angan-angan saya atau rencana saya
yang mungkin bisa kami keluarkan kepada rekan-rekan guru sehingga bisa difungsikan atau digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan selama pembelajaran di sekolah, sehingga anak-anak itu tujuannya agar nyaman, terasa diwadahi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Terus anak itu merasa merdeka seperti merdeka belajar sesuai yang sudah ditekankan oleh pemerintah kita, itu merdeka belajar. Yang terakhir ujung-ujungnya anak merasa menjadi manusia yang merdeka tanpa ada batasnya, jadi merdeka yang seutuhnya. Karena anak kalau tidak merasa nyaman, tidak merasa merdeka, sedikit terpaksa dalam melaksanakan pembelajaran atau saat menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, Bapak. Jadi memang tadi itu diskusi kita itu akan terkait siswa begitu, Iya. yang nanti tujuannya ke merdeka belajar. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira kronologisnya masalah yang Pak itu hadapi di sekolah itu seperti apa? Sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu Bapak Ibu guru itu kurang memadai di model pembelajaran siswa yang berkarakter kinestetik. Jadi rata-rata Bapak Ibu guru itu cuma visual, menerangkan visual secara gambar atau audio, menerangkan, tetapi kurang mengaktifkan keaktifan anak-anak, apalagi anak-anak yang berkarakter kinestetik. Itu aja. Gitu. Jadi memang guru kebanyakan kurang mewadai kinestetik peserta didik itu. Iya. Ya. Nah, kira-kira mungkin hambatan apa sih yang menjadikan hal tersebut Pak? Gitu. Hambatannya ya anak itu akan merasa kurang nyaman. Anak yang berkarakter kinestetik itu akan merasa kurang nyaman karena tidak sesuai dengan model belajarnya mereka. Gitu. Terus hambatan untuk teman-teman, kalau saya selaku sesama rekan kerja, kalau mengingatkan takutnya gimana ya, kayak menyinggung perasaannya Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain, gitu aja. Gitu Pak ya. Jadi ada beberapa tindakan tadi seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Pak hambatan apa? Tadi kan sudah disebutkan hambatannya Pak Iya. seperti tadi. Nah, kira-kira solusi apa sih yang ditawarkan Pak Wiku dari hal ini? Solusi yang pertama untuk anak-anak ya Bapak Ibu guru sebisa mungkin mewadai anak yang berkarakter model pembelajarannya yang berkarakter kinestetik. Karena anak kinestetik pun itu pastinya mempunyai keunikan, potensi-potensi yang dimiliki mereka. Karena anak sudah memiliki potensi-potensi itu bawaan sejak lahir. Jadi anak kinestetik tidak bisa diubah model belajarnya secara visual atau audio. Untuk rekan-rekan mungkin bisa rencananya ya perubahannya itu kreativitas dalam model pembelajarannya. Mungkin dalam digunakan dengan metode pembelajaran fun game atau kayak permainan-permainan, karena sekolah kami kan sekolah kita kan jenjangnya itu jenjang SD. Iya. Jadi gimana pun anak SD itu masih dunianya itu dunia bermain. Kalau anak dunia bermain dipaksa untuk diam, nah, agak kesulitan. Meskipun anak itu mempunyai karakter visual, audio pun juga butuh permainan atau game-game yang menyenangkan sehingga anak merasa nyaman dalam menerima materi yang disampaikan Bapak Ibu. Baik Bapak, tadi kan yang ditawarkan solusinya Iya. memang seperti itu. Tapi setiap tindakan itu pasti kan ada akibatnya, konsekuensinya seperti apa. Nah, kira-kira dari konsekuensi yang dihadirkan Pak Riko tadi itu ada kan? Gitu. Pastinya ada. Kayak anak itu mungkin anak yang berkarakter audio atau visual, kalau kita terapkan berdiferensiasi mungkin sedikit terganggu. Yang biasanya ritmenya pembelajaran di kelas itu audio atau visual saja, dengan kita menerapkan model kinestetik, anak itu terasa terganggu atau bisanya terasa kurang nyaman dalam pembelajaran karena kita menerapkan kinestetik. Tapi ya kita tidak semata-mata merugikan yang sudah anak itu yang berkarakter kinestetik audio atau visual.
Untuk rekan-rekan guru mungkin ya hambatannya ya mungkin mengajak Bapak Ibu guru atau rekan-rekan guru itu keluar dari zona nyaman, terus mencari inovasi-inovasi atau model pembelajaran yang akan kita lakukan yang bergunanya untuk menyampaikan materi ke anak. Baik Bapak, jadi itu tadi ada solusi yang ditawarkan, tetapi juga ada hambatan yang disampaikan tadi. Nah Bapak, kalau boleh saya bertanya begitu, ketika teman-teman di sekolah Pak Riko itu nanti sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pembelajaran kinestetik yang diperhatikan. Nah itu kira-kira kan nanti levelnya di 10 begitu Pak ya. Jadi kira-kira kondisi saat ini di sekolah Pak Riko dalam menerapkan itu masih di level berapa, antara 1 sampai 10? Mungkin masih di level 8 ya, karena anak yang bermodel model belajarnya kinestetik itu belum sepenuhnya diwadai oleh Bapak Ibu. Baik, jadi sudah di level 8, tapi Pak Riko ingin mengupkan lagi sampai di level maksimal pastinya. Begitu ya. Jadi memang harapannya sudah bagus, tapi ingin dimaksimalkan lagi. Baik. Usaha nanti itu kan yang luar biasa begitu Pak ya. Jadi Bapak kira-kira dari dari yang disampaikan tadi itu pasti ada kegiatan mana sih yang menjadi prioritas seperti itu. Nah, kira-kira prioritas yang mana yang Pak Riko siapkan untuk mencapai tujuan tadi itu? Pastinya kita mengajak rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk menerapkan atau mempraktekkan atau belajar bersama, sharing dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama untuk mewadai anak yang model pembelajarannya itu berkarakter kinestetik. Dengan prioritas tadi begitu, adakah strategi khusus yang diterapkan untuk mencapainya begitu? Strategi khususnya mungkin kita selalu pastinya berkomunikasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Ujung-ujungnya itu kita pasti berdiskusi, memosisikan kita itu sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Yang terpenting jangan sampai kita menggurui. Jadi kita berdiskusi, cari inovasi-inovasi kreatif dalam model pembelajaran yang diterapkan kepada anak-anak. Begitu Pak ya. Jadi tadi itu sudah disampaikan prioritas, tujuannya seperti apa. Nah, skala ukuran sukses dari rencana aksi ini seperti apa Pak? Skalanya kalau menurut saya anak merasa nyaman, senang dalam mengikuti pembelajaran, terutama yaitu terasa terwadai anak yang model pembelajarannya berkarakter kinestetik. Begitu. Jadi tadi kan sudah diterapkan prioritasnya yang mana, begitu ya, strateginya seperti apa. Nah pasti setiap tindakan itu pasti kan ada kegagalan. Nah kira-kira untuk mengantisipasi kegagalan ini seperti apa? Mungkin strategi Pak Riko itu seperti apa yang mungkin mengajak teman-teman atau membangun motivasi intriksinya teman-teman agar tidak putus asa untuk selalu belajar dan belajar, mengembangkan model pembelajaran. Yang terpenting motivasi intriksinya teman-teman tidak sampai putus asa. Gitu. Baik Bapak, jadi dari Pak Riko yang disampaikan tadi terkait kronologis permasalahan yang ada di sekolah bagaimana begitu, kemudian ada rencana aksi yang Pak Riko akan terapkan bagaimana dengan prioritasnya apa begitu kan, ada tadi ya, sampai ke antisipasi kegagalan dari rencana aksi ini sudah disampaikan juga Bapak. Dari paparan Pak Riko tadi itu komitmen apa sih yang akan Pak Riko tetap perjuangkan begitu untuk mencapai dari tujuan yang sudah ditetapkan ini? Komitmen saya itu yang terpenting kembali lagi ke anak-anak tuh, menjadikan anak-anak itu menjadi manusia yang merdeka. Itu saja komitmen saya, dan merasa nyaman di sekolah dan betah dalam mengikuti pembelajaran yang selama ini mereka tempuh. Begitu Pak ya. Jadi memang tujuannya bagus. Tujuannya adalah untuk memerdekakan siswa dalam pembelajaran begitu. Jadi dari rencana aksi ini
pastinya nanti kan ada banyak pihak yang akan terlibat. Iya. Kira-kira siapa saja yang akan Pak Riko libatkan di sini? Pastinya rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita, terutama guru-guru muda yang masih fresh ilmunya, yang masih punya banyak sekali kreativitas baru, mungkin pengembangan pembelajaran model baru, yang pastinya saya mengajak itu dan mengajak guru-guru yang lebih senior lagi, tapi dengan cara yang sopan, halus, dan tanpa menyinggung perasaan beliau-beliau. Itu Pak ya. Tetap prinsipnya juga memanusiakan manusia, Iya. seperti itu. Jadi akan tumbuh motivasi intrinsik tadi, Iya. gitu. Itu kan lebih memaksimalkan dari sebuah rencana, Iya. begitu Pak. Jadi dari sini tadi sudah dipaparkan mulai A sampai Z sampai Iya. terakhir tadi sudah dipaparkan semua Pak. Nah ini tinggal rencana aksinya ini dilaksanakan kapan ini? Kalau saya mempunyai prinsipnya itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus, lebih baik kita laksanakan secepat mungkin, jangan asal direncanakan. Sehingga saya berkomitmen, sudah saya sampaikan ke Bu Indah, berarti Bu Indah tanya kapan akan dilaksanakan, saya akan menjawab keluar dari ruangan ini saya akan langsung menjalankan. Luar biasa Pak Riko. Jadi dari kegiatan ini langsung akan Iya, diterapkan rencana aksinya. aksi. Iya. Itulah pendidik muda yang masih punya semangat ya Pak Riko ya. Iya. Jadi alhamdulillah semoga menular ke kita semua Amin. semangatnya Pak Riko untuk memerdekakan peserta didik Amin. mencapai tujuan pendidikan nasional Iya. seperti itu Pak. Jadi harapan kami semoga Pak Riko nanti dalam menerapkan rencana aksi ini berjalan dengan lancar Amin. tanpa hambatan dan tujuan dapat tercapai. Terima kasih Bu Indah. Ya, mungkin itu saja Pak Riko bincang-bincang kita hari ini. Kita Iya. akan bertemu lagi mungkin di kegiatan setelah kegiatan rencana aksi ini. Mungkin Iya. setelah ini kita adakan pertemuan lagi Iya, begitu baik. Pak ya, Pak Imron ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imron dan Pak Riko Iya. kesediaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini Pak Imron kabarnya. Kemarin kan Bu Indah sudah melakukan coaching kepada coaching Iya. itu, dan sekarang kita bertemu dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan pasca coaching yang dilakukan oleh Bu Indah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan setelah observasi kemarin. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Indah lakukan dalam kegiatan coaching kemarin? Baik Pak Riko, dalam kegiatan coaching kemarin itu saya sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat terkait kegiatan yang coaching berlandaskan alur tirta. Gitu. Alur tirta di sini itu seperti kita ketahui di situ ada tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kompetensi apa lagi mungkin yang ingin Bu Indah kembangkan lebih lagi dari kemarin? Baik, Pak Imron. Jadi setelah kegiatan coaching kemarin itu memang ada beberapa kegiatan yang ingin saya kembangkan terkait kegiatan coaching ini. Jadi saya ingin melakukan kegiatan coaching itu ke beberapa teman. Jadi saya ingin mempraktekkan ke beberapa teman, tidak hanya satu atau dua, tetapi saya lebih kepada beberapa teman terpilih ataupun juga siswa begitu, sehingga saya akan terbiasa dalam kegiatan coaching begitu, agar kegiatan coaching ini dapat dilakukan dengan baik, dan tentunya saya harus memahami alur cerita ini lebih dalam. Jadi Bu Indah masih merasa ada yang ingin kembangkan lagi ya, Betul. mengenai alur Betul, cerita Pak. seperti itu. Jadi ya itu mungkin pertanyaan dari saya sudah terjawab semua. Dua pertanyaan tadi dari saya, mungkin setelah ini mungkin Bu Indah akan lebih paham lagi tentang alur kita karena terbiasa untuk menggunakannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Riko? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu bagi kita semua.
Baik Pak Riko, hari ini kegiatan hari ini Pak Riko kan akan melakukan coaching dengan coaching. Nah, saya sebagai pengamat begitu akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan yang akan Pak Riko laksanakan. Baik. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin saya akan mendiskusikan terkait rubrik terkait kegiatan coaching, nanti apa saja yang akan Pak Riko laksanakan, kemudian nanti apakah nanti Pak Riko itu selama melakukan coaching itu sesuai dengan rubrik tersebut, kemudian apakah nanti kegiatan Pak Riko itu nanti sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, apakah juga Pak Riko nanti bisa memberikan pertanyaan berbobot, bisa memaksimalkan potensi si coaching atau dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebagai coach itu harus memiliki 3 kompetensi utama, yaitu tentang kemitraan, proses keaktifan, serta dapat memaksimalkan potensi si coach. Nah, baik Pak Riko, langsung ke pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan hari ini? Yang pertama yang saya lakukan mungkin menanyakan secara aktif. Yang kedua present atau hadir secara penuh, utuh. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coaching. Oh baik, berarti ada 3 hal tadi Pak ya, yang akan digaris kompetensinya begitu. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dalam kegiatan ini yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi mana dari ketiga tadi yang ingin Pak Riko kembangkan secara efektif? Hadir secara penuh atau present dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coaching. Baik Pak Riko, berarti ada 2 tadi ya yang ingin Pak Riko kembangkan secara efektif. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching ini itu seperti apa? Saya melakukan atau menentukan langkah-langkah yang akan saya lakukan sesuai alur kita sehingga coaching yang akan saya coaching itu menemukan solusi dan mengatasi masalahnya secara mandiri dan inovatifnya si coaching. Baik, Pak Riko, berarti itu tadi hasil wawancara saya secara praobservasi begitu sebelum melakukan coaching. Nah, baik Pak Riko, nanti mungkin saya akan mengikuti kegiatan coaching nanti seperti apa. Saya sebagai pengamat, sebagai observer begitu, saya akan mengikuti alurnya nanti seperti apa agar saya mungkin nanti bisa menilai sesuai dengan rubrik yang sudah ada, begitu Pak ya. Jadi nanti kita ketemu di kegiatan coaching. Baik. Baik Pak Riko, terima kasih untuk wawancaranya terkait praobservasi hari ini. Saya mohon maaf jika ada mungkin kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Untuk Bu Indah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terpenting kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan senang dalam melakukan kegiatan semua pun apapun kegiatan itu. Oke, ada apa Pak Iwan bertemu dengan saya? Ada yang mau disampaikan Pak Iwan? Oh iya, ada sedikit permasalahan di sekolah Pak. Oh, kalau boleh tahu permasalahannya apa Pak Iwan? Jadi permasalahan mengenai si opo ya lo, podo kamu kan? Gak apa-apa, enggak sendiri sama nambil Bu Indah kok diguak sama nambil aku. Jadi podo, koyo. Iya, Iya. paham. Oke, balik ini meneh. Boleh, takkan boleh. Podo gak oleh. Oleh. Si nyaman nambil Bu Indah mah keliru Tuan dua. kleru. Pasangannya kleru, antara mana Pak Riko, Pak aku. Walah, gimana aku pembidu? Lah ya mau pindu. Ayo, balik Ya ini. yo. Aduh sih, aja buyut. Aku los gak sama ini. Iya, iya. Iya. Mana mulai rukal kerumono. Gimana ini? Kok deh lapor aja mati kolek kurang ajar. Iya, ora teko yo. Ini, yuk, Ayo. ini.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imron dan Bu Indah, apa kabar? Baik, Baik, Bapak. Pak. Bagaimana kabarnya Pak Imron? Alhamdulillah baik. Untuk Bu Indah? Alhamdulillah baik, Pak Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat dan senang, sehingga kita merasa nyaman, ikhlas dalam mengerjakan tugas apapun yang diberikan kepada kita. Oke, ada apa Pak Imron mengajak bertemu dengan saya? Jadi ada sedikit permasalahan di sekolahan. Oh, kalau boleh tahu saya, permasalahan apa ya yang akan disampaikan ke saya? Jadi seperti ini, di sekolahan saya itu kan fasilitas TIK itu sudah penuh, jadi banyak fasilitas Ya. TIK, tapi pemanfaatannya untuk pembelajaran itu masih kurang. Kira-kira kenapa kok sampai kurang gitu, Pak Imron? Jadi rekan-rekan itu sedikit ini dalam penggunaannya itu masih kurang, penggunaan pemanfaatannya itu rekan-rekan. Kalau boleh tahu, jadi selama ini pemanfaatan TIK atau fasilitas yang ada di sekolahnya Pak Imron dipergunakan untuk apa kalau tidak digunakan oleh guru? Ya digunakan ketika ada kegiatan saja, Oh, seperti itu. jadi kalau tidak ada kegiatan Tidak tidak digunakan. digunakan. Oke. Kalau dari situ kalau boleh tahu lagi, apakah anak-anak pernah Pak Imron menggunakan fasilitas yang ada di sekolah itu? Jadi fasilitas itu digunakan anak-anak ketika ada kegiatan seperti UKD, AKM seperti itu. Jika tidak ya tidak digunakan. Itu seluruh siswa apa cuma sebagian saja? Sebagian Oh, saja. sebagian saja. Oke. Terus rencananya Pak Imron ke depannya agar ya seperti yang Pak Imron sampaikan, agar teman-teman guru memanfaatkan, terus anak-anak semuanya merasakan atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolahnya Pak Imron, sekolah kita. Rencana Pak Imron atau angan-angannya Pak Imron seperti apa kalau kita? Jadi seperti ini, yang saya inginkan itu semua guru memanfaatkan fasilitas itu dalam proses belajar pembelajaran seperti itu. Itu untuk semua guru apa beberapa guru apa guru Semua kelas saja? guru. Semua guru. Oh, rencananya sangat baik sekali yang namanya Pak Imron. Terus teknisnya itu cara pemanfaatannya itu bagaimana yang diinginkan ini Pak? Jadi yang saya inginkan itu dalam proses pembelajaran tadi itu guru dapat memanfaatkan itu untuk membantu menyampaikan pembelajaran kepada murid. Selanjutnya Pak Imron, rencananya Pak Imron apabila ada Bapak Ibu guru yang kurang mahir, kurang menguasai tentang TIK itu bagaimana? Iya, jadi rencana saya itu saya akan memberikan tambahan pengetahuan untuk guru-guru yang kurang mahir seperti itu. Iya. Rencananya Pak Imron itu kira-kira sama Pak Imron dari rencana yang disampaikan Pak Imron yang sangat bagus itu sudah dipikirkan tentang positifnya, negatifnya atau untung ruginya sudah dipertimbangkan Pak Imron? Sudah semua. Kalau boleh tahu keuntungannya apa Pak Imron? Keuntungannya kan nanti proses pembelajaran di sekolah itu akan menjadi lebih kreatif, inovatif seperti itu. Kalau dari sisi kekurangannya? Kekurangannya itu ya nanti teman-teman guru itu kan sumber daya manusianya itu masih kurang dalam penggunaan itu. Jadi nanti yang saya inginkan itu saya membantu untuk mengimbaskan, jadi memberikan contoh kepada rekan-rekan itu bagaimana dalam proses belajar itu lebih enak untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK itu, sehingga nanti murid-murid akan lebih senang seperti itu. Dari pengimbasan itu pastinya Pak Imron punya rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Apa contohnya? Salah satunya. Ya, yang saya inginkan yang pertama itu bisa berkonsultasi sama kepala sekolah. Ya. Setelah konsultasi dengan kepala sekolah, nanti saya akan membuat sebuah agenda untuk mengimbasan dari
penggunaan pemanfaatan TIK tadi nanti dalam agenda itu akan diikuti oleh seluruh teman-teman guru di sekolah seperti itu. Oh. Kalau boleh tahu seandainya agendanya Pak Imron itu berjalannya itu kira-kira dapat dilakukan kapan? Ini akan dilakukan minggu depan lah Pak. Minggu depan. Ya. Dari agenda itu Pak Imron dilaksanakan sekali apa punya agenda rutinan untuk itu semua Pak Imron? Ya rencananya sih nanti setelah agenda yang sudah saya rencanakan itu sudah terlewati, nanti akan kita evaluasi ke depannya seperti apa, jadi tanggapan dari rekan-rekan itu seperti apa untuk nanti baiknya seperti apa depannya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Imron ya, kayak sekarang sudah tanggal 5 November. Nah, kira-kira Pak Imron melakukannya tanggal berapa? Di tanggal berapa nih? Berarti nanti hari Seninnya lah Pak. Oh, hari Seninnya. Berarti saya boleh ya ingin tahu capaian sampai mana yang dilakukan Pak Imron dengan teman-teman, agendanya Pak Imron itu sampai mana, Bapak Ibu guru sudah melakukannya, boleh Pak Imron? Boleh. Bertemu lagi kira-kira hari apa? Ya nanti sekitar Seninnya lagi Pak. Oh, berarti dengan rentang waktu 1 minggu Ya. Pak Imron ya. Mudah-mudahan rencananya Pak Imron itu agenda-agendanya yang mulia itu Pak Imron berjalan lancar Pak Imron ya, mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan Pak Imron dengan rekan-rekannya Pak Imron atau teman-teman gurunya Pak Imron, sehingga dapat mendapatkan hasil dan berimbas yang dapat Pak Imron, berimbas kepada anak-anak. Itu saja. Ada yang disampaikan lagi Pak Imron? Sudah. Terima kasih Pak Imron. Saya akhiri. Saya sendiri mohon maaf Pak Imron ya, belum banyak memberi solusi ke Pak Imron atau tanggapan-tanggapan, cuma bisa membantu mendukung saja, berikan support kepada teman-teman. Dari saya kalau ada tutur kata saya menyinggung Pak Imron ya, mohon maaf. Ke Bu Indah juga. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Mulai dirancang. Wes mari Pak Fer. Mulai dirancang. Salam Bu Indah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah masih sehat Pak ya hari Iya, ini kita alhamdulillah. diberikan kesehatan untuk bertemu hari ini Pak ya, masih Iya. dalam kondisi yang fit hari ini. Iya. Baik Pak Riko, kemarin kita sudah melakukan kegiatan coaching begitu Iya. ya. Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara, Iya. observasi. Nah hari ini Pak Riko setelah kegiatan coaching saya ingin melakukan wawancara Ya. pasca observasi kegiatan coaching seperti itu Pak Iya. Riko. Ini masih ada keterkaitan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya begitu. Saya ingin melakukan beberapa wawancara dengan Pak Riko dengan mungkin 2 pertanyaan saja Pak Riko. Yang pertama mungkin ini saya akan menanyakan kegiatan apa saja sih yang sudah Pak Riko lakukan dalam kegiatan coaching kemarin itu. Dalam kegiatan coaching kemarin itu saya sudah melakukan kegiatan coaching yaitu dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab psikoji, sehingga psikoji dapat menemukan solusi-solusi atau pemecahan masalah secara mandiri dan efektif. Baik Pak Riko, berarti itu memang sesuai dengan catatan di observasi saya Iya. yaitu terkait hasil observasi yang menggunakan alur cerita. Berarti memang sudah dilaksanakan semua ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaannya yang terakhir Pak Riko begitu. Terkait kegiatan coaching yang sudah dilakukan begitu, kompetensi apa lagi mungkin yang ini Pak Riko kembangkan begitu untuk kegiatan selanjutnya? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mungkin saya akan selalu mencoba kegiatan coaching sehingga saya dapat memahami lagi lebih sempurna lagi atau lebih baik lagi saat saya melakukan kegiatan coaching, sehingga saya lebih enak saja melakukan melalui alur cerita dalam melakukan kegiatan coaching. Itu saja mungkin Bunda. Oh, baik Pak Riko. Jadi memang Pak Riko ingin menggali lagi Iya. terkait kegiatan coaching ini dengan alur ceritanya Iya. begitu. Baik Pak Riko,
tadi sudah wawancara tadi ada 2 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Seperti di awal saya akan menanyakan 2 pertanyaan tersebut. Baik Pak Riko, semua sudah terjawab, berarti pasca observasi ini sudah saya akhiri. Terima kasih atas kesediaannya Pak Riko. Semoga selalu diberikan sehat. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Riko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Indah? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Indah, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Indah. Langsung saja ya Bu Indah. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu menanyakan kompetensi coaching yang mana yang akan dilakukan Bu Indah. Baik Pak, dalam hal ini kegiatan coaching ini yang akan saya laksanakan itu ada 3 hal, yaitu terkait kompetensi mendengarkan secara aktif, menghadirkan secara penuh atau present, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Indah, saya akan menanyakan kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu Indah agar berjalan secara efektif. Yang ingin lebih saya efektifkan dalam kegiatan coaching kali ini Pak ya, itu ada 2, yaitu menghadirkan secara penuh, present, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Baik Bu Indah, untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu saya akan menanyakan tentang indikator. Indikator di sini yaitu indikator tercapai yang diinginkan oleh si coaching atau Bu Indah sendiri. Saya sebagai coach itu menginginkan bahwasanya nanti coaching yang saya berikan perlakuan coaching ini dapat menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberikan solusi, sehingga beliau si coaching ini dapat memaksimalkan potensi apa yang dia miliki. Sebenarnya itu adalah potensi dirinya sendiri yang bisa saya maksimalkan, seperti itu. Baik Bu Indah, dari 3 pertanyaan itu saya sudah menangkap arah yang akan dilakukan Bu Indah. Dari saya cukup sekian. Selamat menjalankan kegiatan coaching, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal dengan sesuai yang apa diinginkan Bu Indah. Terima kasih ya Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Imron. Di sekarang saya di sini ada juga Pak Riko yang akan mendampingi saya untuk meng-coach Bu Indah. Karena gini Bu Indah, kemarin kan Bu Indah ingin ada sesuatu yang dibicarakan gitu dengan saya. Jadi saya akan mencoba untuk seperti ini Bu Indah. Jadi belajar tentang coach dan nanti akan didampingi oleh Pak Riko. Jadi nanti di situ ada rubrik yang akan diisi oleh Pak Riko, seperti itu. Gimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Bapak baik. Baik ya Bu Indah ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tujuannya apa sih Bu Indah kemarin? Baik, kemarin saya itu sempat menghubungi Pak Imron begitu terkait masalah ini. Gitu. Saya ingin mungkin adanya pertemuan, kita bisa sharing terkait masalah yang saya hadapi dalam hal ini. Jadi yang diinginkan oleh Bu Indah itu seperti apa? Ya inginnya nanti itu saya punya istilahnya itu jalan keluar terkait masalah yang saya hadapi di sekolah begitu Pak. Ukuran keberhasilan menurut Bu Indah dari pertemuan kali ini? Nah, dari pertemuan hari ini mungkin saya akan mendapatkan hasil atau jalan keluar dari permasalahan yang yang telah saya hadapi di sekolah saat ini begitu Pak. Kalau fokus tujuan Bu Indah? Saya punya fokus tujuan nanti itu adalah untuk kebaikan sekolah begitu nanti kedepannya terkait optimalisasi pembelajaran di sekolah begitu Pak. Agenda yang akan didiskusikan rencana agenda?
rencana yang ingin saya diskusikan dengan Pak Imron itu adalah terkait nanti itu adanya jalan keluar terkait masalah yang saya hadapi di sekolah, yaitu terkait optimalisasi pembelajaran dalam sekolah. Mungkin penggunaan model-model pembelajaran di sekolah saya itu belum maksimal gitu. Jadi masalah model pembelajaran Iya, pembelajaran yang belum maksimal ya. Kalau boleh diceritakan kronologis permasalahannya seperti apa? Kalau boleh saya ceritakan di sini tuh Pak, jadi di sekolah saya itu mempunyai SDM, jadi tenaga guru itu banyak Bapak gitu. Jadi ada yang memang mungkin senior, ada yang junior juga begitu. Tetapi dalam memanfaatkan dan menerapkan model ataupun metode pembelajaran itu kurang maksimal. Nah, model dan metode yang digunakan itu mungkin masih pembelajarannya masih konvensional seperti itu, dan berpusat pada guru, belum secara maksimal menerapkan model dan metode itu dalam pembelajaran. Masih pembelajarannya masih yang dilakukan secara konvensional. Iya, betul Pak. Itu hambatannya seperti apa? Jadi mungkin memang hambatannya itu ada Pak ya, terkait penerapan model dan metode yang ingin saya angkat begitu. Mungkin karena memang pengetahuan dari SDM-nya itu memang masih kurang, mungkin seperti itu, karena atau mungkin mereka berada di zona nyaman, sudah terbiasa menggunakan pembelajaran konvensional dan berpusat pada guru seperti pemakaian yang ceramah, kemudian mengerjakan LKS, tugas dan penugasan serta ceramah saja, monoton begitu. Mungkin Bu Indah bisa bercerita tentang solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh Bu Indah. Memang saya memiliki mungkin beberapa solusi begitu Pak, terkait keadaan kondisi di sekolah saya itu. Saya menginginkan nanti adanya misalnya pengimbasan terkait model ataupun metode pembelajaran dalam di sekolah saya. Kemudian itu mungkin ada beberapa fokus nantinya begitu Pak. Terus mungkin dari solusi yang Bu Indah tadi sudah pikirkan, konsekuensi apa yang akan timbul jika solusi tadi diterapkan? Nah, jadi tadi kan ada solusi yang saya tawarkan begitu ya, ada di pengimbasan begitu kan, ada pengimbasan secara keseluruhan, mungkin ada pengimbasan secara individu dan seperti itu. Jadi ada dua solusi yang saya tawarkan begitu. Memang dari kedua solusi itu pasti ada hambatannya begitu. Kalau solusi yang saya terapkan mungkin secara individu begitu, itu akan lebih sedikit gitu hambatannya. Tetapi kalau misalnya yang solusi saya tawarkan di solusi pertama ini, hambatannya lebih besar karena mungkin akan mengumpulkan banyak SDM di sekolah disatukan dalam satu tempat, dan mereka kan juga memiliki waktu yang tidak, istilahnya itu tidak sama. Jadi mungkin satu orang berbeda dengan orang yang lain, waktunya tidak bisa sinkron begitu. Kemudian juga akan memakan selain waktu tadi juga terkendala biaya juga begitu Pak. Kalau bisa saya sampaikan, ini dari skala 1 sampai 10 ya Bu Indah. Iya. Mungkin penerapan model pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah Bu Indah sekarang pada skala berapa? Jadi kalau boleh saya sampaikan, kan ada skala 1 sampai 10 tadi Pak ya. Itu mungkin masih berada di 5 Pak begitu ya. Dan keinginan Bu Indah dari nanti yang akan rencana Bu Indah lakukan itu menghasilkan skala kalau 1 sampai 10. Saya menginginkan 8 Pak begitu ya. Tinggi sekali ya Bu ya. Iya. Dan skala yang ingin dicapai 8 tadi itu harus ada prioritas yang akan dilakukan. Iya. Menurut Bu Indah, prioritas apa yang akan dilakukan? Jadi prioritas yang memang saya fokuskan begitu itu ada di yang solusi yang kedua tadi, yaitu mungkin pengimbasan secara individu, karena memang lebih fleksibel waktunya. Mungkin teman-teman juga akan lebih, istilahnya itu tidak sungkan bertanya kepada saya karena tidak di forum gitu. Jadi lebih fleksibel, karena itu mungkin saya fokuskan di situ Pak. Solusi yang kedua ya, yang Iya. Anda tawarkan tadi. Sedangkan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk bisa sukses
Ya, jadi tadi itu saya kan memilih pada yang kedua, langkah kedua ya. Berarti saya memiliki strategi kalau saya itu istilahnya membimbing teman Ya. begitu secara individu, itu pastinya saya menerapkan strategi saya harus sabar dan telaten membimbing teman saya sampai teman saya bisa. Dan tentunya nanti dalam prakteknya ketika teman saya sudah bisa, tetap saya mengawasi beliaunya seperti itu. Tidak terlepas dari istilahnya dari kegiatan tersebut. Menurut Bu Indah, ukuran sukses dari yang sudah Bu Indah lakukan itu seperti apa? Jadi ukuran sukses dari kegiatan ini seperti goal saya di awal mungkin, yaitu tercapainya pembelajaran yang maksimal di sekolah saya dalam hal penggunaan dan penerapan metode maupun model yang bervariasi, sehingga siswa itu tidak akan bosan, pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak monoton seperti itu. Rencana aksi yang Bu Indah lakukan tadi kan yang kedua ya, Iya, yang dipakai yaitu penghimasan secara individu. Nah mungkin dari penerapan rencana aksi yang kedua itu hal apa untuk mengatasi suatu kegagalan? Jadi memang setiap tindakan pasti ada kegagalan Pak ya. Jadi mitigasinya itu saya lebih kepada ini Pak, dari solusi yang kedua tadi itu, yaitu saya bagaimanapun caranya saya mempunyai strategi, saya harus tetap telaten dan sabar membimbing teman saya sampai bisa. Gitu. Jadi saya meluangkan waktu sefleksibel mungkin dan istilahnya itu waktu kita sesuaikan. Jadi, dengan metode yang solusi yang kedua tadi Iya, itu dengan dengan metode penyampaian secara person ya, Iya, dari betul. orang ke orang seperti itu ya. Terus komitmen apa yang akan Bu Indah lakukan untuk melaksanakan solusi yang kedua tadi? Saya berkomitmen itu ya, nanti itu penerapan itu harus tetap berjalan pada siapapun, baik itu senior, SDM pada senior maupun istilahnya itu junior gitu. Jadi semuanya nanti harus tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Kenapa? Karena supaya bisa peserta didik itu pembelajarannya menarik, sehingga jika pembelajaran menarik otomatis kan akan membawa ke dampak yang lebih positif ke peserta didik. Dari hal itu siapa saja mungkin yang dapat membantu Bu Indah dalam menjalankan komitmen tadi? Baik, dari kegiatan itu mungkin yang akan saya libatkan tentunya saya selaku pemberi pemberi penghibasan, kemudian ada teman saya, seluruh tenaga pendidik di sekolah, dan tentunya kepala sekolah. Tiga Iya. yang akan melakukan komitmen ya. Itu rencananya akan dilaksanakan kapan Bu Indah? Setelah ini Pak ya, setelah dari kegiatan hari ini, tentunya saya akan membuat rencana, saya akan membuat draft istilahnya itu pelatihan secara individu tersebut, kemudian akan segera mungkin saya terapkan mungkin minggu depan Pak, karena hari ini kan hari Jumat Pak ya, jadi mungkin minggu depan akan langsung saya. Ya, kalau gitu semoga apa yang sudah Bu Indah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diinginkan oleh Bu Indah untuk membuat rekan-rekan guru itu menjadi kreatif dalam penggunaan metode pembelajaran di kelas seperti itu bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu nanti kita akan bertemu lagi di akhir minggu dari sekarang Jumat, nanti Jumat kita akan bertemu lagi untuk membicarakan tentang rencana tindak lanjut dari apa yang sudah dilaksanakan seperti itu. Mungkin dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf Bu Indah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengaku. Yuk, saya nulis saya. Oh, pertanyaan ini guys. Assalamualaikum Bu Indah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riko. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Terima kasih Bu Indah, kita bertemu lagi di kegiatan kita, yaitu kegiatan yang terakhir atau ketiga, yaitu saya akan
mewawancarai Bu Indah pasca observer kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Indah. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, satu atau dua yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah yang setelah melakukan kegiatan coaching yang dilakukan untuk psikoci. Oke, langsung saja ya Bu Indah. Iya. Untuk yang pertanyaan yang pertama, mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah dilakukan Bu Indah saat melakukan kegiatan coaching kemarin? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Riko, yaitu terkait kegiatan apa saja yang sudah dilakukan saat kegiatan coaching. Jadi memang dalam kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai dengan rencana yang saya buat begitu. Jadi saya sudah merencanakan kegiatan coaching sesuai alur tirta begitu Pak. Jadi alur tirta di sini itu yaitu terkait tujuannya apa begitu. Kemudian saya mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksinya nanti seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawab seperti itu. Baik Bu Indah, untuk pertanyaan kedua yaitu keinginan apa yang akan dikembangkan Bu Indah dalam melakukan kegiatan coaching ini? Baik Pak Riko, mungkin saya memang ingin mengembangkan kegiatan setelah kegiatan coaching kemarin itu. Dari kegiatan itu saya berpikiran saya ingin mengembangkan kegiatan coaching ini ke beberapa teman sejawat, mungkin seperti itu, bisa kepada siswa saya begitu. Dan saya tentunya harus lebih memahami alur tirta itu seperti apa gitu. Dengan seringnya saya memberikan coaching kepada teman sejawat atau kepada rekan yang lain ataupun siswa, itu mungkin akan semakin saya terbiasa dalam melakukan kegiatan coaching. Jadi kegiatan coaching nanti akan lebih bagus lagi gitu. Mudah-mudahan rencana Bu Indah yang baik itu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang apa yang diinginkan Bu Indah. Baik Bu Indah, terima kasih obrolan kita di kegiatan pasca observer kegiatan coaching. Dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bu Indah secara langsung atau tidak, saya pribadi mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko.